Saat Haryu hampir menggapainya, dua penjaga menghadang jalannya hingga tubuhnya terhenti dan terdorong mundur. Haryu segera menghunus senjata dan menyerang. Namun, salah satu penjaga yang ternyata ahli pedang berhasil menangkis serangannya hingga ia kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh mirip babi muncul dan dengan kasar menuntut beraninya Haryu menyentuh barang yang sudah menjadi incarannya. Tak lama kemudian, Jin Hyuk datang dengan wajah penuh amarah, menatap tajam Piggy itu, dan seharusnya pria itu yang mundur karena tidak tahu siapa yang baru saja ia hadapi. Ucapannya membuat pengawal Piggy itu langsung siaga, meski si Piggy hanya menyeringai lebar. Jin Hyuk lalu berbalik kepada Haryu dengan penuh khawatir dan mengapa ia melompat turun begitu tiba-tiba. Haryu menunjuk ke arah barang itu mengatakan bahwa ia mendengar suara yang berasal dari sana. Sang juru lelang sama sekali tidak terganggu oleh keributan tersebut, malah tertawa kecil. Bahwa hal seperti ini memang biasa terjadi ketika barang berharga dilelang. Untuk menambah ketegangan, ia membuka kain penutup barang itu dan menyingkapkan sebuah aksesori bunga khas suku Oni yang telah jatuh. Saat melihatnya, mata Haryu semakin melebar, kali ini penuh dengan amarah dan luka lama. Benda itu mengingatkannya pada anak-anak Oni dari desanya, terutama seorang gadis kecil yang selalu mengenakan bunga di kepalanya. Dengan tatapan penuh kebencian, Haryu bergumam betapa beraninya mereka menjual barang dari sukunya di pelelangan seperti ini. Jin Hyuk menaruh tangan di bahu Haryu dan meyakinkan agar Haryu mempercayainya. Juru lelang kemudian memulai penawaran dari 100.000 koin emas. Tawaran cepat naik ke 150.000, lalu 200.000, hingga 250.000. Namun semua penawaran itu langsung kalah ketika Piggy itu mengajukan 1 juta koin emas. Juru lelang terkejut, lalu bertanya apakah masih ada yang ingin menaikkan tawaran. Dengan seringai mengejek, Piggy itu menatap Haryu, bahwa tampaknya satu spesies langka lagi akan menjadi bagian dari koleksinya. Ia menambahkan dengan sinis bahwa sayang sekali ia tidak bisa mendapatkan jasad Oni, namun mungkin benda ini bisa menggantikannya. Tawanya menggema, membuat Haryu semakin marah. Ia hampir saja melancarkan serangan, namun Jin Hyuk segera menghentikannya. Tepat ketika juru lelang hendak mengumumkan barang itu terjual, Jin Hyuk tiba-tiba menyela dengan suara tegas, menaikkan tawaran bukan menjadi 2 juta, melainkan langsung 3 juta koin emas. Seluruh ruangan seketika terdiam, keheningan tercipta karena keterkejutan. Bahkan Piggy itu pun terperangah tak menyangka. Jin Hyuk berdiri tepat di samping barang itu. Jika tidak ada yang berani mengeluarkan lebih dari 3 juta koin emas, maka sebaiknya mereka mundur. Setelah momen menegangkan itu, juru lelang akhirnya mengumumkan dengan lantang bahwa barang tersebut resmi terjual dengan harga 3 juta koin emas. Bisikan segera menyebar di antara kerumunan, ada yang berkomentar bahwa mereka tidak pernah menyangka Ghostface ternyata sekaya itu. Sementara Piggy hanya bisa menggerutu dengan kutukan di bawah napasnya. Dalam hati, Jin Hyuk sebenarnya merasa khawatir, takut langkahnya menarik perhatian terlalu besar hanya untuk mengakhiri perang tawaran yang bahkan belum sampai setinggi itu. Ia tahu lebih baik bagi mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Jin Hyuk memerintahkan kepada juru lelang untuk mengemas barang itu secepat mungkin. Juru lelang mengangguk patuh dan langsung mempersiapkannya. Di luar ruangan, Haryu menggenggam erat benda tersebut di tangannya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Jin Hyuk, tapi Jin Hyuk hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa itu bukan uangnya, sehingga Haryu tidak perlu khawatir. Jika ingin berterima kasih, ucapkanlah pada Goldrich yang menjadi penopang mereka. Saat itu bunga tersebut memancarkan cahaya samar, lalu sebuah jiwa Oni muncul darinya dan langsung memeluk Haryu. Jiwa itu berbisik lembut terima kasih, membuat Haryu tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Air mata mengalir di sudut matanya, dan dengan suara bergetar Haryu berjanji demi keselamatan semua orang, ia akan menuntut balas. Dalam hati, Jin Hyuk akhirnya mengerti mengapa Haryu begitu terpaku pada benda itu. Ternyata bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah jiwa Oni yang telah gugur terikat pada hiasan rambut itu. Tanpa peringatan, pengawal Piggy tiba-tiba melompat tinggi dan muncul di belakang Jin Hyuk, siap menebas. Namun refleks Jin Hyuk sangat tajam. Ia segera berbalik dan menangkis serangan itu. Haryu yang melihatnya hendak bergerak, tetapi Jin Hyuk berteriak menenangkannya sambil menangkis lagi hantaman pedang. Ia menuntut identitas lawannya, namun segera mengenali bahwa di sisi pria itu berdiri kembali si Piggy yang di pelelangan. Namun tujuan Piggy menemu mereka bukanlah untuk mencuri perhiasan Oni tersebut.
Piggy lalu mengalihkan tatapannya kepada Haryu sambil berkata bahwa benda itu tidak penting lagi, karena kini ia sudah mengincar Oni yang asli. Amarah meledak di mata Haryu. Ia menantang Piggy, lalu maju menyerang. Piggy mengayunkan palu raksasanya ke tanah hingga ledakan keras tercipta, namun Haryu dengan cekatan menghindar. Jin Hyuk berteriak memperingatkannya agar tidak gegabah, tapi belum sempat ia bergerak lebih jauh. Serangan pedang tiba-tiba meluncur tepat ke wajahnya. Jin Hyuk berhasil mengelak di detik terakhir. Serangan itu datang dari sang pengawal yang tersenyum bengis sambil menantang bahwa ia akan menjadi lawan Jin Hyuk. Seketika Jin Hyuk menyadari pria itu memiliki kemampuan setara Hendrik, bahkan mungkin lebih terampil dalam ilmu pedang. Tanpa ragu, Jin Hyuk segera mengaktifkan Battle Foresight miliknya, tekadnya bulat untuk mengambil kendali. Di sisi lain, Haryu juga mengaktifkan Battle Foresight. Matanya menajam mengamati gerakan Piggy. Ia menyadari bahwa meskipun lawannya sangat kuat, gerakannya cukup lamban. Dalam hatinya, Haryu yakin ia bisa menang jika menemukan celah untuk menyerang balik. Begitu melihat kesempatan, Haryu segera melompat menerjang dengan serangan maut. Namun Piggy justru meremehkannya. Dari palu raksasanya, asap pekat tiba-tiba menyembur keluar. Haryu terkejut, menutup hidungnya dan menahan napas, menyadari bahwa itu adalah racun. Piggy memanfaatkan celah itu, dengan cepat meraih wajah Haryu, lalu menghantamkannya ke tanah. Dengan nada mengejek, ia berkata, ketika Haryu mencapai lantai 50 nanti, ia akan tahu bahwa setiap pendaki punya kartu truf tersendiri. Piggy menjelaskan dengan kejam bahwa racun itu adalah hasil olahannya dari jarum beracun para goblin yang telah ia sempurnakan menjadi gas. Haryu mendapati tubuhnya mulai lumpuh. Ia berusaha berkata dengan suara lemah bahwa ia tidak akan tumbang hanya karena racun murahan. Karena sebagai Oni terakhir, ia tetap akan menuntut balas dendam. Piggy hanya mendengus dingin. Ia tidak peduli pada para Oni. Hidup Haryu tidak akan berakhir, melainkan dimulai dari awal. Tentu saja, agar ia bisa menjadi koleksi yang patuh, Piggy perlu memotong urat-uratnya terlebih dahulu. Dengan pisau terhunus, ia mengejek Haryu, mengatakan bahwa itu adalah kehormatan baginya untuk memulai hidup baru sebagai salah satu koleksi pribadinya. Namun, sebelum ia sempat mengeksekusi niatnya, Jin Hyuk muncul dengan aura menakutkan. Bergerak begitu cepat hingga lengan Piggy terpenggal. Dengan nada penuh ejekan, apakah Piggy tidak ingin tahu mengapa racunnya tidak berpengaruh padanya? Ia menjelaskan bahwa dirinya kebal terhadap racun, dan menambahkan bahwa Piggy terlalu jelek, tak berharga untuk dijadikan pajangan, jadi lebih baik ia mati saja. Piggy berteriak histeris memegangi lengannya yang terpotong, sementara Haryu menghela napas lega berkat penyelamatan itu. Jin Hyuk memandangnya dengan jijik dan berkata agar berhenti berlebihan karena ia baru saja memotong satu lengan saja. Jika Piggy masih terus berisik, ia tidak akan segan memotong lengan satunya. Dalam sekejap, pengawal Piggy kembali muncul dari kegelapan dan langsung menebas Jin Hyuk. Untungnya, Jin Hyuk bereaksi cepat, memblokir serangan dengan sihirnya. Pengawal itu berusaha memahami apa yang barusan Jin Hyuk gunakan untuk menangkis serangannya. Jin Hyuk tak memberi kesempatan, segera melancarkan serangan balik dengan 5 Ultimate Spirit Shot, melepaskan rentetan ledakan jiwa ke arah pengawal itu. Sang pengawal berhasil menghindar, namun jelas ia mulai terkejut dan kebingungan menghadapi kekuatan Jin Hyuk yang jauh dari perkiraannya. Pengawal Piggy menyadari bahwa lawannya mampu menguasai pedang sekaligus sihir. Mungkinkah orang itu memiliki hidden class? Tekanan yang terpancar dari tubuh Jin Hyuk membuat sang pengawal merasa seakan berdiri di hadapan seorang pendaki lantai tinggi yang berpengalaman. Sebelum Jin Hyuk sempat melancarkan serangan berikutnya, pengawal tiba-tiba muncul di sisi Piggy. Dengan nada keras, pengawal berkata bahwa situasi sudah berubah dan mengajak Piggy mundur untuk merawat lukanya. Namun Piggy yang diliputi amarah menolak dengan teriakan lantang. Ia tidak akan mundur ketika seekor Oni hidup ada tepat di hadapannya. Pedangnya diarahkan tepat ke wajah Piggy. Dan dengan nada mengancam, ia mengingatkan bahwa dalam kontrak perlindungan yang mereka buat, Piggy berjanji tidak akan mengganggu saat ia bertarung. Pengawal memperingatkan Piggy untuk segera menghilang, atau akibatnya akan fatal. Tanpa ragu sedikit pun, Piggy pun memilih melarikan diri, meskipun amarahnya belum padam. Ia berteriak bahwa bila ia tidak bisa memiliki Oni itu, maka setidaknya ia akan mengambil barang berharganya. Sambil berlari menuju benda tersebut, Piggy dengan kasar mendorong Miho yang berdiri di dekatnya hingga terjatuh, lalu meraih benda itu dengan senyum puas.
Sambil berlari, ia menoleh dan berteriak penuh kesombongan bahwa ia akan menambahkan barang tersebut ke dalam koleksinya. Namun tepat ketika Piggy hendak kabur, Haryu bangkit berdiri dengan tekad membara. Haryu berteriak bahwa ia tidak akan membiarkan Piggy pergi begitu saja. Pengawal yang melihat hal itu terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana Haryu masih bisa bergerak. Ia sempat berpikir mungkin racun tipe gas itu menghilang lebih cepat dari perkiraan. Pengawal segera melompat menghadang, tidak akan membiarkan Haryu mengejar Piggy, lalu mengayunkan senjatanya untuk menebas Haryu. Tetapi, serangan itu langsung terhalang oleh Jin Hyuk yang muncul dan memblokirnya dengan mudah. Jin Hyuk menatap dingin dan bertanya hendak kemana pengawal pergi, lalu menegaskan bahwa jika sudah memulai pertarungan, maka harus menuntaskannya sampai akhir. Hening singkat menyelimuti kota, sebelum ratusan tebasan memenuhi udara, diikuti oleh hancurnya bangunan di sekitarnya akibat benturan sengit antara Jin Hyuk dan pengawal. Menyaksikan amarah di wajah pengawal, Jin Hyuk berkomentar bahwa bagaimanapun keahliannya hanya terbuang sia-sia di tempat kotor seperti ini. Pengawal membalas dengan sinis, justru dengan berada di tempat seperti ini, ia bisa bertemu orang kuat seperti Jin Hyuk. Namun, Jin Hyuk tidak terkesan, dan pengawal hanyalah seekor tikus yang melarikan diri karena terlalu pengecut untuk mendaki menara. Perkataan itu menyentak hati pengawal hingga amarahnya meledak. Dengan serangan kuat, ia berhasil membuat Jin Hyuk terdorong mundur, lalu melancarkan serangan beruntun berupa tebasan angin yang menyebabkan ledakan besar di medan tempur. Tetapi Jin Hyuk kembali muncul di sisinya tanpa luka sedikit pun. Tebasan Jin Hyuk tepat menghantam tubuh lawan hingga darah muncrat dari luka-lukanya. Tubuh pengawal terhuyung dan pikirannya seketika terlempar kembali ke masa lalu, ke saat ia mencapai lantai 431 menara, sebuah tempat penuh penipuan, pengkhianatan, dan kebejatan manusia. Di sanalah ia kehilangan penglihatannya, dikhianati oleh seorang rekan yang meninggalkannya untuk mati. Kembali ke kenyataan, pengawal meraung, mengulang kata-kata Jin Hyuk bahwa tempat ini memang menjijikkan. Ia bersiap menyerang kembali dan dengan marah menegaskan bahwa setidaknya di tempat ini, orang-orang tidak berusaha menutupi kebusukan mereka. Jin Hyuk kembali menghindar, membiarkan serangan itu menghantam tanah dan memicu ledakan besar yang mengguncang area sekitar. Jin Hyuk berkata bahwa ia mengerti perasaan itu, karena ia sendiri pernah dikhianati dan dibunuh, dan ia tahu persis rasanya. Mata pengawal melebar terkejut dan kebingungan, sementara Jin Hyuk melanjutkan dengan tatapan tajam, bahwa mentalitas pengawal sangat lemah, karena jika benar-benar kuat, seharusnya ia terus mendaki dan menghancurkan para pengkhianat itu. Begitu kata-kata itu selesai, Jin Hyuk melesat maju dan melepaskan pukulan dahsyat yang menghempaskan pengawal hingga menembus beberapa bangunan sebelum akhirnya terhenti. Jin Hyuk tidak akan lari seperti pengawal, ia akan menghancurkan para pengkhianat itu. Seketika Jin Hyuk memanggil prajurit rohnya yang menyerbu maju menyerang tubuh pengawal. Di saat itu pengawal hanya bisa berteriak kesakitan. Sementara itu, Piggy masih terus berlari sambil mengumpat nama Ghostface, bersumpah akan membalas dendam pada Jin Hyuk dan Haryu. Ia hampir mencapai jalan utama, berpikir bahwa bila bisa berbaur dengan keramaian, Ghostface tak akan menemukannya. Rasa lega mulai muncul di wajahnya ketika ia hampir berhasil, tetapi sekejap kemudian kebahagiaan itu lenyap. Haryu tiba-tiba muncul di hadapannya dan menebas tubuh Piggy hingga terbelah dua. Haryu menatap jasad yang terpisah dengan tatapan dingin penuh hinaan, lalu berucap bahwa Piggy tidak akan pernah mengoleksi apapun lagi. Namun langkahnya terhenti saat matanya menangkap sesuatu yang jatuh dari tubuh Piggy, sebuah kartu emas yang berkilau. Kembali ke pertarungan antara Jin Hyuk dan pengawal. Sang pengawal yang terluka parah berbicara dengan suara tertahan. Mengapa Jin Hyuk tidak menghabisinya? Dengan tenang Jin Hyuk menjawab bahwa pengawal masih memiliki sesuatu yang belum terselesaikan, yakni menghancurkan para pengkhianat yang telah membuatnya kehilangan mata. Ekspresi pengawal berubah dari keterkejutan menjadi senyum samar. Ia menjawab bahwa setelah urusannya selesai, ia akan mencari Jin Hyuk. Dan saat itulah Jin Hyuk akan menyesal karena tidak membunuhnya. Jin Hyuk menanggapi dengan senyuman tipis untuk menantikan hari itu. Beberapa jam kemudian di tempat persembunyian, Vulkan menyinggung Jin Hyuk bahwa ia hanya sedang berpura-pura keren dengan tidak membunuh musuhnya. Vulkan bertanya apakah Jin Hyuk bersimpati karena merasa sama-sama sebagai seorang yang membalas dendam. Tak lama kemudian Haryu datang dan Jin Hyuk menanyakan kondisinya dengan nada khawatir. Vulkan segera menyela menanyakan bagaimana nasib Piggy.
Haryu menjawab ia sudah membunuh Piggy, lalu merogoh saku dan mengeluarkan kartu emas yang ia temukan dari tubuh Piggy. Haryu menyerahkan kartu itu kepada Jin Hyuk. Vulkan yang penuh rasa penasaran segera mendekat, matanya berbinar melihat bentuk kartu tersebut. Apakah itu kartu yang serupa dengan milik Jin Hyuk? Jin Hyuk meneliti kartu itu dengan seksama, lalu berkata bahwa kartu tersebut tampaknya terhubung dengan rumah lelang. Menurut Jin Hyuk, kartu seperti ini biasanya hanyalah sebuah secret pass, sebuah tanda khusus yang memberikan akses ke pelelangan tingkat tinggi. Dengan senyum samar yang penuh rasa licik, Jin Hyuk merasakan gairah yang membuncah, karena ia tahu ada peluang untuk mendapatkan barang yang benar-benar langka. Di saat itu Haryu mendekatinya dengan wajah muram, menundukkan kepala dan meminta maaf atas ledakan emosinya sebelumnya, menyadari bahwa tindakannya hampir membahayakan semua orang. Jin Hyuk menepuk lembut kepala Haryu, mengatakan bahwa ia memahami betapa berartinya jepit rambut itu baginya. Ia menambahkan bahwa ia bisa menanggung hal semacam itu, tetapi mengingatkan Haryu bahwa demi jalan balas dendam, ada saat ketika ia harus menahan emosinya. Haryu mengangguk pelan, semangatnya sedikit terangkat. Ketika mereka tiba di pintu masuk acara, Jin Hyuk menyerahkan kartu itu kepada penjaga. Jin Hyuk berkata bahwa ia berharap level pelelangan ini sepadan dengan standar kartu itu. Penjaga yang gugup segera mengangguk cepat dan mempersilakan mereka masuk. Begitu berada di dalam ruangan, Vulkan melihat bahwa orang-orang yang hadir kali ini jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Jin Hyuk menjelaskan hal itu wajar, karena ini adalah acara secret pass sehingga hanya sedikit orang yang diberi akses. Pembawa acara lalu naik ke atas panggung, suaranya bergema di seluruh ruangan, mengumumkan bahwa inilah barang terakhir untuk hari ini, acara utama yang telah ditunggu semua orang. Antusiasme di aula langsung terasa, berbagai makhluk dari ras berbeda, bahkan seekor babi, semuanya menunggu dengan penuh gairah. Jin Hyuk dalam hati mencatat betapa anehnya kegembiraan yang memenuhi ruangan, meskipun semua orang menjaga sikap, tetapi ada suasana fanatik yang tidak bisa disembunyikan. Kemudian barang berikutnya disimpan dalam sebuah kurungan, membuat Jin Hyuk segera menduga bahwa itu pasti makhluk mitologi atau binatang ilahi. Pembawa acara melanjutkan ucapannya, semakin membangkitkan ketegangan, mengatakan bahwa sebuah penutup spesial telah dipersiapkan untuk semua orang. Lalu, kain yang menutupi kurungan itu perlahan diangkat. Napas Jin Hyuk tercekat ketika melihat isi di dalamnya, matanya melebar kaget bahwa orang-orang ini sudah gila, berani menjual seorang Dark Elf sebagai budak. Elf itu jelas telah ditangkap secara diam-diam, dan Jin Hyuk langsung menyadari tatapan penuh niat membunuh dari matanya. Tidak diragukan lagi, ia tidak datang ke sini dengan kehendak sendiri. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh lagi, di balik kebencian yang bisa dirasakan dengan jelas, Jin Hyuk juga merasakan aliran mana murni dari tubuhnya, sebuah ciri khas yang hanya dimiliki oleh High Elf. Hal ini sangat tidak lazim, sebab Dark Elf adalah varian yang leluhurnya terpapar energi iblis, kebalikan mutlak dari High Elf yang memancarkan mana murni. Dua sifat ini tidak seharusnya bisa hidup berdampingan. Vulkan angkat bicara mengatakan bahwa hal itu tidak sepenuhnya mustahil jika seseorang secara paksa mengekspos seorang High Elf pada energi iblis. Namun Jin Hyuk menegaskan bahwa High Elf tidak bisa begitu mudah dirusak. Tetapi jika benar seperti yang Vulkan katakan, maka kemungkinan besar ini adalah hasil eksperimen dari salah satu Four Great Species. Pelelangan pun dimulai dengan cepat, tawaran terus melonjak dari 1,5 juta, naik menjadi 1,6 juta, hingga mencapai 2 juta. Saat angka terus naik, tiba-tiba seseorang langsung mengajukan tawaran besar, 5 juta emas. Saat itu bulu-bulu putih berjatuhan ke dalam aula, dan di mata sang elf tercermin sosok dengan lingkaran cahaya di atas kepalanya. Penawar tersebut ternyata adalah Hamel, seorang Skytribe rank 4. Begitu tatapan mereka bertemu, ekspresi elf itu langsung berubah murka. Dengan suara penuh racun, ia meludahkan kata-kata bahwa ia tidak akan pernah dijual kepada Hamel. Hamel hanya menyeringai lebih jahat melihat perlawanan itu, sementara sang elf menjerit dengan perlawanan tanpa menyerah, bersumpah bahwa jika ia berhasil keluar dari kurungan itu, Hamel akan menjadi orang pertama yang ia cabik-cabik. Sang malaikat tetap tersenyum, menyuruh sang putri elf untuk tidak marah-marah, lalu menyarankan agar mempertimbangkan nasibnya. Hamel berkata bahwa dibandingkan menjadi mainan para lelaki tua yang bejat, bukankah lebih baik jika ia menjadi peliharaannya? Sang putri elf terdiam penuh amarah, menolak menjawab sepatah kata pun. Pembawa acara kemudian berseru bahwa
Bila tidak ada lagi penawar lain, maka ia akan menutup pelelangan di harga 5,5 juta. Ia menghitung lantang, 5,5 juta sekali, 2 kali, dan tepat saat ia hendak memukul palu penutup, Jin Hyuk berdiri dan memotong pengumuman itu dengan tegas, menaikkan penawaran menjadi 10 juta emas. Aula mendadak hening, seluruh tatapan terarah pada Jin Hyuk. Tatapan Putri Elf terangkat dan matanya bertemu langsung dengan mata Jin Hyuk. Dengan tenang, Jin Hyuk berucap bahwa untuk seekor merpati, Hamel benar-benar tahu cara membuat keributan. Pembawa acara tertegun, tidak percaya dengan perubahan yang tiba-tiba. Seluruh penonton pun sama terkejutnya, karena inilah tawaran tertinggi yang pernah terjadi di lantai 51. Beberapa orang menganggap hal itu sungguh luar biasa. Sang Putri Elf hanya bisa terdiam, masih bingung siapa sebenarnya Jin Hyuk. Namun Hamel tampaknya mengenalinya, wajahnya berubah penuh amarah sambil melontarkan namanya, Ghostface. Amarah mendidih di hatinya, ia murka dan berpikir berani-beraninya Ghostface menyentuh miliknya. Ia segera mulai menyalurkan kekuatannya, diarahkan langsung pada Jin Hyuk. Melihat itu, Jin Hyuk mengangkat tangannya dengan nada mengejek, berpura-pura panik bahwa sepertinya malaikat itu hendak memaksanya menyerah dari penawaran, lalu bertanya apakah adu kekuatan semacam itu diperbolehkan. Malaikat itu menatapnya penuh kebencian, lalu membalas dengan tatapan tajam yang siap menghancurkan. Lalu menuntut penjelasan bagaimana sebenarnya Jin Hyuk berencana membayar jumlah sebesar itu. Aura keduanya saling berbenturan, menciptakan ketegangan yang begitu tebal hingga membuat sang juru lelang terpaku, bingung bagaimana menangani situasi yang semakin memanas. Malaikat itu menghela napas dengan kesal, bersiap menaikkan tawaran, namun sebelum ia sempat berbicara, Jin Hyuk langsung menaikkan harga menjadi 20 juta emas. Seluruh ruangan seketika terdiam. Vulkan yang berdiri di dekatnya berseru dengan syok, bertanya apakah Jin Hyuk sudah gila dengan menawar sebesar itu. Bahkan Haryu pun tampak terkejut. Namun Jin Hyuk hanya mencibir dan menoleh pada malaikat itu, menantangnya dengan sinis bahwa jika ia takut, sebaiknya bunuh diri saja. Sang malaikat mengumpat dalam hati, memanggil Jin Hyuk sebagai bajingan. Marah karena pria itu tidak mundur, bahkan bersikeras membeli elf tersebut. Sementara itu, Jin Hyuk dalam diam bertanya mengapa malaikat itu menatapnya dengan penuh kebencian hingga membuatnya ingin mencungkil matanya. Jin Hyuk menyimpan hasrat besar untuk membunuh Four Great Species suatu hari nanti, meski dengan kekuatannya sekarang tujuan itu masih mustahil. Namun soal uang, ia masih bisa mengalahkan mereka, dan untuk saat ini, kepuasan itu sudah cukup. Malaikat itu frustrasi sekaligus murka, melontarkan bahwa tidak mungkin Jin Hyuk memiliki uang sebanyak itu di rekening pribadinya. Juru lelang akhirnya ikut campur dan mengumumkan bahwa jika tidak ada tawaran lebih tinggi, Dark Elf tersebut akan dijual kepada Jin Hyuk dengan harga 20 juta emas. Tidak ada lagi yang berani menawar, dan Jin Hyuk pun keluar sebagai pemenang. Beberapa saat kemudian, di lorong luar ruang lelang, juru lelang menghampiri Jin Hyuk dan memintanya menunggu sebentar, menjanjikan bahwa barang yang dibelinya akan segera dibawa. Ia menyerahkan sebuah kunci sihir yang dapat membuka rantai jika digunakan di dekat kandang sang elf. Berusaha mengambil hati, juru lelang itu juga bertanya kapan Jin Hyuk akan berkunjung lagi. Namun Jin Hyuk langsung membentaknya agar segera pergi dan mempercepat urusan dengan sang elf. Saat itu, Haryu tiba-tiba menarik lengan Jin Hyuk dan bertanya, apakah ia berencana memperlakukan elf itu sebagai budak? Jin Hyuk sama sekali tidak berniat melakukan itu. Vulkan kemudian ikut menyaut, mengeluh bahwa dirinya saja sudah merasa seperti budak sebagai prajurit. Jin Hyuk menanggapi Vulkan hanyalah roh, bukan manusia. Vulkan menggerutu, menyebut Jin Hyuk bajingan yang selalu ingin menang dalam kata-kata. Dalam hati Haryu mengakui bahwa elf itu memang cantik, yang tanpa disadari memicu rasa cemburu dalam dirinya. Tepat saat itu, malaikat muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Hamel. Jin Hyuk memandanginya dengan curiga dan memperingatkan bahwa jika Hamel datang untuk merebut apa yang sudah ia beli, sebaiknya menyerah saja, karena sudah ada yang mencoba dan berakhir mati. Hamel tersenyum tenang dan ia hanya merasa penasaran. Mengapa Jin Hyuk membeli elf itu? Jin Hyuk membeli putri elf karena Hamel adalah Four Great Species dan menganggap tidak semua orang akan bersikap lembut kepada malaikat. Mendengar itu, Hamel melangkah melewati Jin Hyuk dan berkata bahwa ia sebenarnya ingin meluangkan waktu untuk mengenalnya. Tetapi, laporan tentang Jin Hyuk sudah sampai ke pihak atasan. Mendengar kata laporan,
tangan Jin Hyuk refleks meraih pedangnya, dan dalam pikirannya ia sudah membelah tubuh Hamel menjadi dua. Namun semua itu hanya terjadi dalam bayangan, karena Jin Hyuk menahan diri. Ia sadar, sekuat apapun dirinya sekarang, ia belum bisa menghadapi konsekuensi setelah membunuh Hamel. Memang benar, ia bisa saja menghabisi Hamel yang sedang tertekan oleh hukuman akibat berada di lantai lebih rendah. Namun setelahnya, pasti akan datang Skytribe yang lebih kuat untuk memburunya. Ia masih tumbuh, dan pertarungan langsung bukanlah pilihan. Hamel kemudian mendekati Haryu dan memuji hiasan rambutnya yang indah. Namun dengan nada licik ia berkata, betapa disayangkan hiasan itu tidak akan terlihat lagi. Hamel bahkan menambahkan semua hiasan serupa telah ia bakar sendiri. Jin Hyuk langsung menyadari bahwa tujuan Hamel sebenarnya bukan untuk bertanya tentang elf, melainkan untuk memprovokasi Haryu. Saat Jin Hyuk hendak memperingatkan, Haryu lebih dulu menahannya dan berkata bahwa ia baik-baik saja, bahwa sekaranglah saatnya Haryu berhati dingin. Ia mengepalkan tangannya, berusaha sekuat tenaga menekan amarahnya. Melihat Haryu terprovokasi, Hamel hanya tersenyum puas. Saat melangkah pergi, ia menoleh sekilas dengan tatapan nakal, berkata bahwa mereka akan segera bertemu lagi. Ia akan menunggu mereka di lantai 100. Tiba-tiba Jin Hyuk berteriak, menahannya untuk mencari tahu seberapa banyak ia tahu tentang kehancuran desa Haryu. Namun Hamel tidak menjawab, hanya menghilang begitu saja, meninggalkan mereka dalam keheningan. Dalam hati Jin Hyuk bersumpah bahwa apapun yang sedang direncanakan orang-orang itu, suatu hari nanti ia akan menebas leher mereka. Malam itu, di pinggiran lantai 51, Vulkan memerintahkan para prajurit bayangan membentuk perimeter rapat agar tak seorang pun bisa mendekati Jin Hyuk. Sementara itu, Jin Hyuk berbicara pelan dengan sang putri elf, memastikan agar percakapan mereka tidak terdengar orang lain. Sang putri mengangguk dan bertanya apa yang Jin Hyuk rencanakan terhadap dirinya. Jin Hyuk meyakinkannya agar tidak khawatir, menjelaskan bahwa jika ia berniat jahat, tentu ia tidak akan membawa Haryu dan Miho bersamanya. Namun sang putri mengejek, mengatakan bahwa kehadiran mereka tidak membuat perbedaan apapun, karena pada akhirnya mereka semua akan menghadapi nasib yang sama. Jin Hyuk hanya menegaskan bahwa terserah dirinya mau percaya atau tidak. Ia kemudian menanyakan namanya, dan sang putri menjawab, ia adalah Elendel von Drasil. Mata Jin Hyuk kaget ketika mendengar nama von Drasil, karena ia mengenali nama itu sebagai marga kerajaan yang terkait langsung dengan pohon ilahi kaum elf. Itu berarti Elendel adalah keluarga kerajaan, seorang bangsawan elf sejati. Rupanya Jin Hyuk sempat melewatkan ketika malaikat Hamel memanggilnya putri di balai lelang sebelumnya. Sementara itu, jauh di dalam hutan, sekelompok individu bergerak dengan hati-hati. Menyadari bahwa kecepatan mereka terlalu lambat, kelompok itu akhirnya memutuskan untuk berpencar agar bisa menyisir area lebih luas. Kembali bersama Jin Hyuk, pikirannya masih diliputi keterkejutan atas fakta bahwa Elendel ternyata bukan hanya elf biasa, melainkan seorang high elf. Keturunan murni yang masih memiliki ruang untuk berkembang menjadi jauh lebih kuat. Jin Hyuk merenung bahwa energi iblis yang diperoleh Elendel sejak menjadi Dark Elf hanya akan terus bertambah seiring waktu. Lebih jauh lagi, ia sadar bahwa Elendel memendam dendam terhadap 4 Great Species. Terlihat jelas dari reaksinya ketika Hamel mencoba membeli dirinya. Dengan pertimbangan itu, Jin Hyuk menilai Elendel sangat mungkin menjadi sosok yang cocok bergabung dengan guildnya, Reverse Heaven. Namun, sementara ia larut dalam renungan, Elendel diam-diam tengah merencanakan pelariannya. Ia tahu kekuatannya sedang tertekan oleh rantai sihir, dan sekalipun dilepaskan, ia belum bisa menggunakannya untuk sementara waktu. Tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi, Jin Hyuk membuka pintu kandang tanpa ragu sedikit pun. Mata Elendel membelalak, hatinya diliputi kebingungan karena tidak memahami maksud Jin Hyuk. Namun pria itu hanya memintanya bangkit, karena ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Elendel melihat kesempatan emas untuk kabur dan langsung berlari mengambil kunci. Namun dengan kelincahan luar biasa, Jin Hyuk dengan mudah menggagalkan usahanya. Jin Hyuk menyuruhnya menyerah. Elf memang unggul dalam kendali mana dan sihir roh, tetapi bukan dalam kekuatan fisik. Elendel menyadari bahwa usaha kaburnya sia-sia. Ia menatap Jin Hyuk dari bawah lalu bertanya apa sebenarnya yang ia inginkan. Ia berdiri sambil menegaskan bahwa Jin Hyuk telah membelinya dengan harga 20 juta emas dan bertanya mengapa ia melakukan itu. Elendel kemudian berkata dengan getir bahwa di tempat tersembunyi seperti ini,
Tidak ada seorang pun yang akan tahu jika Jin Hyuk memperlakukan Dark Elf tak berdaya seperti dirinya, sama seperti para bajingan lain yang mencoba membelinya. Dengan tatapan curiga, apakah Jin Hyuk berniat menodainya? Ucapan itu langsung membuat Haryu terkejut. Buru-buru menutup telinga Miho sambil memohon agar Ellenel tidak berbicara seperti itu di depan seorang anak kecil. Namun, momen itu segera rusak ketika makhluk jahat yang mendampingi mereka ikut menyela dengan ceramah konyol bahwa Jin Hyuk terlalu dini jika berniat melakukan hal semacam itu. Kesabaran Jin Hyuk habis, ia meledak dengan amarah dan menyebut mereka bajingan gila yang salah paham, menegaskan bahwa itu sama sekali bukan yang ia pikirkan, lalu menyuruh mereka semua pergi. Belum sempat ketegangan reda, sebuah ledakan tiba-tiba mengguncang area sekitar. Jin Hyuk segera menggunakan telepati untuk meminta laporan dari Vulkan. Di lokasi ledakan, para pendaki menara yang muncul sebelumnya ternyata sedang terlibat pertempuran sengit melawan pasukan bayangan. Tujuan mereka jelas, menemukan sosok kaya raya yang telah memborong seluruh lelang. Vulkan melapor bahwa posisi mereka sudah terbongkar dan kelompok besar pendaki sedang mendekat. Mendengar itu, Jin Hyuk langsung memerintahkan Haryu dan Miho untuk membantu Vulkan menahan musuh agar tidak maju lebih jauh. Miho dengan semangat menerima perintah, sementara Haryu meninggalkan Jin Hyuk dengan tatapan curiga, masih menyelidikinya, sebelum akhirnya bertanya apakah benar semua ini bukan tentang hal yang ia pikirkan. Dengan wajah lelah, Jin Hyuk kembali berteriak menegaskan bahwa ia sudah bilang tidak. Setelah mereka pergi, Jin Hyuk kembali menoleh pada Ellenel dan bertanya apakah ia ingin bicara. Namun, jawaban Ellenel mengejutkannya. Ia bertanya apakah Jin Hyuk punya alkohol. Beberapa saat kemudian, setelah meminum 2 botol penuh, Ellenel akhirnya mau membuka mulut. Ia menatap Jinuk dengan tatapan tajam dan berkata bahwa para rekannya sangat kuat, dan Jinuk sendiri bahkan lebih menakutkan karena mampu memimpin mereka. Ellenel lalu bertanya, mengapa Jin Hyuk tidak membunuh malaikat di rumah lelang tadi, padahal ia punya kesempatan emas karena Hamel tertekan hukuman menara. Jin Hyuk menjawab, ia tidak melihat ada keuntungan sedikit pun dari pertarungan itu. Ellenel memandanginya penuh arti, lalu berkomentar bahwa ia berbeda darinya, karena Jin Hyuk mampu menahan emosi demi tujuan yang lebih besar. Namun, tiba-tiba ia bertanya, apakah Jin Hyuk pernah merobek perut seseorang yang sangat ia sayangi? Jin Hyuk terperangah, tak percaya dengan pertanyaan itu. Namun Ellenel tenggelam dalam ingatan. Kilasan masa lalu menghantuinya, dirinya tengah menusukkan pisau ke tubuh ayahnya sendiri. Dengan nafas terengah, sang ayah memintanya menekan lebih kuat hingga bilah menembus dadanya. Ellenel melakukannya, meski wajahnya dipenuhi kesedihan mendalam. Sang ayah, dengan sisa tenaga terakhir, berbisik bahwa ia sudah melakukan hal yang benar, karena kekuatan itu hanya bisa diwariskan melalui kematiannya sendiri. Ia menitipkan benih Drasil kepadanya, menyatakan bahwa warisan dan masa depan bangsa Elf kini berada di tangannya. Dalam genggaman yang berlumuran darah, Ellenel menerima benih itu, sementara air matanya mengalir deras tanpa henti, meratapi kehilangan satu-satunya keluarga yang ia cintai. Kenangan itu berlanjut, dari balik pepohonan, para elf lain bermunculan menunggang kuda, mengejar sang putri yang melarikan diri. Memimpin pengejaran itu adalah Elrad, kakak tertua sang putri, sekaligus pengkhianat yang telah menjual bangsanya kepada 4 Great Species demi mendapatkan kekuasaan. Saat suara langkah para pengejar semakin dekat, ayah sang putri dengan nada mendesak memerintahkan agar ia segera menelan benih suci. Namun, sebelum putri itu sempat bergerak, sebuah tebasan cepat melayang dan menumbangkan ayahnya, menebas kepalanya dalam sekejap. Terperanjat, sang putri berlari ke arah ayahnya, tetapi saat tiba, ia menyadari bahwa benih suci itu pun telah terbelah menjadi 2. Saat ia mendongak, ia melihat Hamel melayang di atas, sosok yang ternyata menjadi dalang serangan tersebut. Ketika putri itu masih tertegun, energi kegelapan merayap masuk ke tubuhnya tanpa ia sadari. Hamel melangkah mendekat dengan senyum licik, menatap sang putri dengan tatapan penuh ejekan. Hamel berkata bahwa ia sudah lama memikirkan hukuman yang paling pantas bagi seorang putri elf yang sombong, yang selama ini menolak untuk bergabung bersama mereka. Lalu, Hamel memperlihatkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam yang berkilauan, menjelaskan bahwa cairan itu adalah energi iblis murni yang sangat kuat. Hamel menjelaskan bahwa hanya setetes saja cukup untuk merusak bahkan seorang High Elf. Dengan wajah penuh kebencian,
Hamel menambahkan bahwa ia akan memulai dengan menghancurkan harga diri sang putri, lalu perlahan-lahan menenggelamkannya ke dalam jurang keputusasaan. Energi iblis itu mulai menggerogoti tubuh sang putri, membuatnya berteriak kesakitan. Jiwanya disiksa oleh korupsi yang merayap tanpa henti. Hingga akhirnya, ia jatuh ke titik terendah dalam hidupnya dan dijual ke pasar budak. Kembali ke masa kini, Jin Hyuk merenung dalam hati, memahami seluruh situasi. Ia sadar bahwa bahkan kaum elf pun menjadi korban pemusnahan oleh Four Great Species, sama seperti bangsa Onus. Namun, berbeda dengan Onus, kaum elf yang hidup di lantai ke-300 terlalu kuat untuk dimusnahkan secara langsung. Mana mereka, bersama dengan kekuatan pemanggilan, terlalu hebat, bahkan mustahil, bagi Four Great Species untuk menghadapinya secara frontal. Karena itu, taktik paling efektif adalah dengan memanfaatkan seorang pengkhianat dari dalam, sama seperti saat mereka menggunakan Nine Star untuk mencoba membunuh dirinya. Sang putri elf kemudian mengakhiri ceritanya. Karena sepanjang hidupnya, ia hanya hidup untuk menolong orang lain. Jin Hyuk terkejut dan berteriak, menyebut para bangsawan itu sebagai bajingan yang telah menjadikannya budak, merebut kerajaannya, namun dirinya masih tetap hidup. Jin Hyuk menegaskan cerita ini belum berakhir sampai salah satu pihak benar-benar mati. Ia pun mengulurkan tawaran, mengajak sang putri bergabung ke dalam Guild Reverse Heaven, sambil berjanji akan membantunya menuntut balas kepada musuh-musuhnya. Sementara itu, Haryu yang masih letih setelah pertempuran panjang mulai kehilangan fokus. Pikirannya melayang pada Jin Hyuk dan sang putri elf. Haryu bertanya dalam hati apakah semuanya akan baik-baik saja. Ia dihantui pikiran buruk, khawatir sang putri elf kelak akan merebut hati Jin Hyuk. Tenggelam dalam pikirannya sendiri, Haryu gagal menyadari ancaman besar yang mendekat. Seekor orc merah menyelinap dari belakang, mengangkat senjatanya, bersiap melepaskan serangan maut. Haryu baru menyadarinya ketika sudah terlambat, dan kali ini menghindar bukan lagi sebuah pilihan. Namun pada saat serangan itu hendak mengenai Haryu, sosok bayangan melesat dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, sebuah tendangan kuat menghantam tubuh orc merah, melemparkannya jauh. Haryu yang terkejut akhirnya bernapas lega ketika mengenali penyelamatnya yaitu Jin Hyuk. Ia mendarat dengan gagah. Jin Hyuk segera menanyakan kondisinya, dan Haryu mengangguk, lalu buru-buru bertanya tentang putri elf. Jin Hyuk menjelaskan bahwa elf itu telah pergi, jawaban yang membuat Haryu tercengang. Adegan berpindah memperlihatkan Jin Hyuk yang kini tengah membebaskan putri elf dari rantai belenggunya. Sang putri menatap Jin Hyuk dengan ragu, bertanya, apakah ia benar-benar menyarankan dirinya menuntut balas dengan membunuh saudaranya sendiri. Jin Hyuk balik menatapnya, apa yang telah dilakukan saudaranya terhadap dirinya merupakan hal-hal yang lebih buruk lagi, dan ia berpesan agar sang putri memastikan balas dendamnya sempurna. Ia menekankan agar mereka membayar, tidak hanya sekali, tapi 100 kali lipat. Putri elf tampak tergerak, lalu kepada siapa sebenarnya Jin Hyuk ingin balas dendam? Tanpa ragu Jin Hyuk menjawab, Nine Star dan Four Great Species. Mendengar jawaban itu, sang putri tersenyum tipis, lalu berkomentar bahwa dibandingkan alasan balas dendam Jin Hyuk terhadap musuh sekuat itu, kisah penderitaannya mungkin hanya terdengar seperti keluhan kecil. Setelah itu, ia mendadak melompat menjauh. Jin Hyuk terkejut, apakah itu berarti ia tidak ingin bergabung ke dalam guildnya? Sang putri menggeleng dan menjawab bahwa belum saatnya, ia harus pergi untuk mendapatkan kekuatan yang setara dengan Jin Hyuk. Dan setelah cukup kuat, ia akan kembali kepadanya. Jin Hyuk hanya menanggapinya dengan senyum samar. Sebelum pergi, sang putri sempat meminta nama asli Jin Hyuk, bukan hanya nama julukan Ghostface. Tanpa keraguan, ia menjawab bahwa namanya adalah Death Star Cha Jin Hyuk. Seketika sorot mata sang putri berubah, ia menyadari sesuatu. Ia berbisik dalam hati Cha Jin Hyuk, sang spirit master, sembari mengingat kisah kematiannya yang selama ini beredar misterius. Sebelum akhirnya pergi, sang putri meninggalkan kata-kata terakhir, bahwa jika ia mati, Jin Hyuk bebas menggunakan tubuh atau jiwanya sesuka hati. Lalu ia pun menghilang bersama dengan rembulan di malam itu. Setelah mereka semua berkumpul, Vulkan berkata bahwa jika urusannya sudah selesai, mereka harus segera bergerak, karena para pendaki lain akan segera menyerbu tempat ini begitu kabar menyebar. Jin Hyuk mengangguk, memang berbahaya tinggal terlalu lama di satu lantai. Ia menyarankan agar mereka segera menuju metropolis di lantai ke-60. Jin Hyuk juga teringat bahwa Goldrich sudah mengatakan akan menunggu di lantai ke-60. Adegan pun bergeser,
menampilkan Goldrich yang sedang bertarung di tengah kekacauan. Cahaya emas berkilauan di udara saat ia mengendalikan aliran emas cair, menghantam para penyerangnya dengan mudah. Mayat-mayat bergelimpangan memenuhi tanah. Dalam hati, Goldrich mengutuk, sama sekali tidak menyangka akan menghadapi serangan mendadak sebesar ini, apalagi melibatkan pasukan militer. Baginya, keberanian musuh untuk membawa tentara ke area ini sudah di luar perkiraan. Di lantai ke-60, keadaan benar-benar kacau. Banyak bangunan terbakar, para penjaga kewalahan menahan serbuan, dan garis depan sudah jatuh. Toko Goldrich, yang selama ini beroperasi dengan nama samaran, berada tepat di distrik tersebut, dan toko itu sangat penting untuk mendukung Jin Hyuk. Puppet bergumam bahwa toko ini sangat penting bagi perjuangan mereka. Jika Nine Star sampai mengetahui hubungan antara toko milik Goldrich dan Reverse Heaven, maka aliansi mereka akan berada dalam bahaya besar. Puppet bertekad mencegah Goldrich ikut terseret. Ia segera memanggil bonekanya dan melepaskannya ke medan perang, menyaksikan bagaimana boneka itu menebas para penyusup hingga tubuh mereka terbelah. Namun tiba-tiba, sebuah sosok raksasa melompat tinggi ke udara, tertawa keras sembari berteriak bahwa targetnya adalah Puppet. Dengan kekuatan luar biasa, ia menghantam tanah, menciptakan gelombang kejut yang merusak area sekitar. Tubuhnya mendarat tepat di tempat boneka Puppet berdiri, namun Puppet itu berhasil menghindar. Dengan nada meremehkan, ia berkata, tidak buruk untuk seorang pengendali boneka yang lemah. Sosok itu adalah Joseon yang lebih dikenal dengan julukan Kuda Nil Raksasa, seorang guildmaster. Ia menyadari sepenuhnya bahwa musuhnya berniat membakar tempat ini sampai habis. Saat Puppet bersiap, tiba-tiba terdengar teriakan keras, menyebutnya bodoh. Dalam sekejap, dua bonekanya dihancurkan sekaligus. Orang yang datang adalah Beck Holio, Guildmaster White Swallow. Beck menoleh kepada Jose, memperingatkan bahwa jika berhadapan dengan seorang puppet, yang harus dilakukan adalah menyerang saat ia rentan, tepat setelah bonekanya dimusnahkan. Beck menegur Jose agar tidak bertindak gegabah jika bahkan dasar strategi saja tidak ia kuasai, lalu menyuruhnya menyingkir. Jose menatapnya dengan marah, lalu membalas bahwa ia tentu tahu semua itu. Dengan sinis ia menambahkan bahwa Beck tidak perlu menguliahinya. Tatapan Beck menjadi dingin, ia menyudutkan Jose dengan kata-kata tajam, menyebutnya rakus seperti babi. Jose membalas dengan mendengus, menyebutkan bahwa julukannya adalah Kuda Nil, bukan babi, dan menyalahkan White Swallow atas kekacauan ini. Menurutnya, jika saja anak buah Beck di lantai 10 tidak membocorkan informasi, mereka tidak akan berada dalam situasi ini. Puppet yang mengamati perdebatan itu melihat peluang emas. Ia segera menggerakkan benang-benangnya dengan kecepatan tinggi, melilit leher mereka untuk menjatuhkan lawan yang lengah. Namun tepat sebelum serangannya berhasil, seseorang muncul dan menghantamnya dengan keras hingga ia tak sadarkan diri. Penyerang itu adalah Mei, Guildmaster dari Partisan Guild. Ia menatap Puppet yang terjatuh, pura-pura menyesal sambil berkata bahwa sepertinya ia baru saja mengganggu pertengkaran kecil mereka. Lalu Mei memanggil seseorang di udara agar mencatat bahwa ia telah menjatuhkan sang puppet. Dari langit turun Asher, Guildmaster dari Lord of Divine, dikelilingi ratusan ksatria bersamanya. Dengan tatapan tajam, Asher mengecam para Guildmaster lain, menuduh bahwa perselisihan mereka telah memberi kesempatan bagi Ghostface untuk mempermalukan kerajaan suci. Beck menyuruh Asher berhenti menguliahi mereka. Jose mengejek bahwa hanya karena Asher berbakat, bukan berarti ia bisa bertingkah tinggi hati, apalagi seolah menjadi juru bicara Tuan Kain. Mai tidak peduli dengan perseteruan mereka, pastikan saja mendapatkan yang jadi miliknya. Saat mereka saling beradu mulut, Puppet perlahan sadar kembali, berkata dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan mereka merebut tempat ini, bahkan jika harus mati. Dengan tekad membara, ia mengaktifkan teknik pamungkasnya, self-entanglement, sebuah keterampilan yang membuatnya mengikat dirinya sendiri sebagai boneka, memaksa tubuhnya melampaui batas normal. Mei dan Jose bersuara heran melihat seorang puppet menggunakan teknik boneka pada dirinya sendiri. Kekuatan dahsyat pun meledak, dan puppet berteriak bahwa tak seorang pun di sana akan bisa melangkah lebih jauh. Energi yang ia lepaskan begitu besar hingga Beck pun terkejut, menyadari bahwa puppet kini telah berubah menjadi boneka hidup dengan kekuatan jauh melampaui batas aslinya. Beck segera berteriak agar semua orang menghindar. Tiba-tiba, seekor ular raksasa muncul dan menghadang tepat di depan serangan itu. Ledakan dahsyat mengguncang medan perang,
Namun ketika asap mereda, ular tersebut sama sekali tidak terluka. Dengan ayunan tubuhnya yang masif, ular itu menghantam Puppet hingga ia terlempar menghantam sebuah bangunan, disusul ledakan besar. Seekor ular milik Snake King Basil yang ternyata datang bersama King of the Dead Tune. Mereka berdua adalah climber peringkat Raja Lantai ke-300, yang sebelumnya terlibat menghadapi Shane, gadis pirang dengan kekuatan mekanis. Kehadiran mereka membuat para Guildmaster terdiam, terkejut melihat dua climber raja muncul di tempat ini. Asher segera menjelaskan bahwa mereka hanyalah tentara bayaran yang direkrut untuk strategi kali ini dan bahwa mereka yang akan memimpin operasi. Beck dan Jose seketika menolak dengan keras, menuntut penjelasan mengapa mereka harus tunduk pada perintah tentara bayaran. Asher menjawab bahwa ini adalah perintah langsung dari Tuan Kain Pelon. Lalu apakah mereka berani menentang kehendak Nine Star? Namun Beck, Jose, dan May mengabaikan peringatan itu, berjalan pergi dengan sombong sambil mengejek bahwa semua ini hanyalah buang-buang waktu. Tiba-tiba, ular raksasa itu menerkam dengan kecepatan mengerikan. Dalam sekejap, rahangnya yang menganga menelan kepala Jose hingga putus, membuat May langsung terbunuh. Sementara Beck nyaris menghindar, namun harus kehilangan satu kakinya. Asher menatap dingin ke arahnya, lalu berkata tanpa belas kasihan bahwa mereka tidak kompeten, tetapi mereka juga berani menentang perintah besar dari Nine Star. Dengan nada tajam, ia menutup pernyataannya bahwa kerajaan suci tidak membutuhkan orang-orang seperti mereka. Ia mengeluarkan sihir api dan membakar Beck, seraya berkata bahwa ini adalah kehendak Tuan Kain. Sementara itu, Tun mulai membangkitkan kekuatannya. Meski para prajurit itu tidak setia ketika hidup, dalam kematian mereka akan melayani Tuan Kain selamanya. Dengan kekuatan itu, Tun mengangkat kembali para Guildmaster yang telah gugur menjadi pasukan undead. Asher menoleh kepadanya sambil mengangguk puas, seperti yang diharapkan dari seorang necromancer bergelar King of the Death. Namun, Tun kemudian menoleh pada Asher dan bertanya tentang keberadaan Ghostface. Asher menjawab bahwa Ghostface bahkan belum mencapai lantai ke-60. Mendengar hal itu, Tun tampak terkejut. Asher menambahkan bahwa tempat ini diyakini sebagai sumber dana utama Ghostface, dan begitu mereka menguasainya, mereka akan siap menghadapi Ghostface ketika ia muncul. Tidak senang dengan ucapan Asher, Tun memanggil satu undead untuk menempelkan pisau di leher Asher. Kaget, Asher menuntut penjelasan, namun Tun menjawab bila Ghostface tidak ada di sini, maka ia akan pergi. Ia tidak punya minat untuk tinggal lebih lama. Asher berusaha menahan diri dengan memastikan apakah Tun berencana melawan perintah Nine Star. Tun berbalik dan menyatakan bahwa ia akan bertanggung jawab penuh dan akan membawa kepala Ghostface sendiri. Satu-satunya alasan ia menerima misi ini hanyalah untuk membunuh Ghostface, sang Master Spirit. Sementara itu, Jin Hyuk akhirnya mencapai ke lokasi Hendrik. Ia terkejut mendapati Hendrik sedang menghajar beberapa lawan sekaligus. Hendrik menyadari kedatangannya, lalu menyeringai bahwa Jin Hyuk cukup lama datang. Apakah ia berhasil mendapatkan sesuatu yang berguna? Jin Hyuk menyatakan semua terlalu panjang untuk diceritakan. Tepat saat itu, seekor merpati keluar dari portal ruang dan terbang langsung ke arahnya. Jin Hyuk segera mengenali bahwa itu adalah merpati kurir antar lantai milik Goldrich. Dari merpati itu, terdengar suara mendesak Goldrich yang memerintahkan Jin Hyuk agar menaiki lantai ke-60 sebagai prioritas utama. Ia memberitahu bahwa markas Reverse Heaven sedang diserang. Mereka semua terkaget ketika mendengar markas Reverse Heaven di lantai ke-60 diserang. Goldrich mendesak agar mereka segera menuju ke sana karena pertahanan tidak akan bertahan lama. Sebelum menghilang, Goldrich berusaha akan mengulur sedikit waktu, tapi menegaskan bahwa mereka harus datang secepatnya. Mendengar itu, Vulkan berteriak marah, sementara Haryu ikut panik karena lantai ke-60 adalah sumber keuangan utama mereka. Dalam hati, Jin Hyuk menyadari bahwa Goldrich mengelola banyak toko dengan berbagai nama samaran. Dan ini berbahaya karena memberi satu orang kendali terlalu besar atas ekonomi menara. Jin Hyuk memegangi kepalanya dengan frustrasi, mengutuk karena musuh sudah mengetahui rahasia ini. Hendrik kemudian menimpali dengan heran. Bukankah Goldrich dikenal sebagai salah satu pendaki terkuat yang pernah mencapai lantai ke-300? Bahkan jika banyak orang dikirim, mungkinkah mereka benar-benar bisa melawannya? Jin Hyuk menjelaskan bahwa jika Goldrich memang sekuat itu, ia tidak perlu menyembunyikan dirinya dengan membuka perusahaan dagang atas nama orang lain.
Bila Goldrich muncul di garis depan, itu sama saja dengan mengumumkan bahwa seluruh perusahaan Goldrich terikat dengan Reverse Heaven. Jika sampai begitu, serangan tidak akan berhenti hanya pada penyergapan, tapi Four Great Species akan membumi hanguskan semua perusahaannya. Menyadari betapa gentingnya keadaan, Jin Hyuk menegaskan tujuan mereka, yaitu bergerak menuju lantai ke-60 untuk menghadapi kelompok Holy Kingdom. Vulkan segera memerintahkan semua orang berkumpul agar ia bisa melakukan teleportasi ke pintu masuk lantai berikutnya. Namun sebelum sempat bergerak, sebuah serangan sinar menembus dadanya. Jin Hyuk terkejut dan segera berbalik, hanya untuk menemukan Basil dan Tun sudah berdiri menghadang. Dengan senyum mengejek, menyatakan bahwa mereka tidak akan pergi ke lantai ke-60, karena mereka semua akan mati di tempat itu. Manusia ular langsung melepaskan serangan sinar dahsyat, membuat Jin Hyuk berteriak agar semua orang segera menghindar. Ledakan sinar itu menghancurkan segala yang dilewatinya. Untungnya, kelompok Jin Hyuk berhasil lolos tepat waktu, jika tidak mereka sudah musnah tanpa jejak. Hendrik memaki keras melihat kehancuran itu, sementara Jin Hyuk tahu cepat atau lambat musuh akan mengirim pembunuh bayaran ke situasi seperti ini. Ia lalu menegaskan bahwa orang-orang ini pasti asasin kiriman Cain Pelon. Ucapan itu terbukti benar ketika manusia ular menyeringai dan tiba-tiba muncul makhluk undead raksasa di belakang mereka dengan tangan besar terangkat siap menghancurkan apapun. Jin Hyuk segera bereaksi, menggunakan tangan bayangan untuk menarik Haryu dan Miho keluar dari bahaya tepat waktu. Melihat wujud monster itu, Jin Hyuk menyadari bahwa pria di sisi manusia ular pasti seorang necromancer. Di sisi lain, Hendrik langsung menyerbu musuh dengan tekad untuk membelah mereka. Namun tiba-tiba, seekor ular raksasa muncul di sampingnya dengan mulut terbuka siap menelannya. Hendrik bergerak cepat dan berhasil menghindar, lolos dari maut. Basil tertawa puas, mengakui bahwa Hendrik memang dari ras naga sungguhan, lalu mengejek apakah Hendrik mau menjadi hewan peliharaannya. Hendrik bingung dengan apa yang dimaksud peliharaan. Dengan senyum menyeringai, Basil menjelaskan bahwa ia akan memberikan peringkat tertinggi bila Hendrik mau tunduk, bahkan sampai penasaran dengan warna sisik naga itu. Hendrik yang sudah bersiap menyerang menolak tawaran menjijikan itu. Di pertempuran lain, Tun menoleh pada Jin Hyuk dengan nada mengejek bahwa naga itu tidak akan datang membantunya. Jin Hyuk hanya menatap dengan waspada, menyadari betapa besar kekuatannya. Dari satu tatapan saja, ia bisa menilai bahwa kekuatan Tun setara dengan seseorang di atas lantai ke-300, bahkan lebih kuat dari Shane, gadis yang sebelumnya sempat membuatnya dan Hendrik kesulitan. Namun bukannya gentar, Jin Hyuk justru merasakan sensasi gairah tempur yang menggetarkan. Jin Hyuk begitu bersemangat untuk mengukur kekuatannya melawan seorang necromancer dari era ini. Ia lalu menoleh pada Haryu dan Miho, memberi instruksi agar mereka segera membantu Hendrik, dan setelah itu langsung menuju lantai ke-60 begitu musuh berhasil diatasi. Haryu dan Miho mengangguk percaya diri, lalu berlari menjauh. Setelah mereka pergi, Jin Hyuk memanggil pasukan roh miliknya, lalu bersiap menghadapi Tun. Begitupun dengan Tun memanggil pasukan undead miliknya dan berkata bahwa inilah yang ia inginkan. Pertarungan para necromancer pun dimulai. Pasukan roh dan pasukan undead saling berhadapan sengit, sementara Jin Hyuk dan Tun berdiri berhadapan, saling mengukur kekuatan satu sama lain dalam diam. Dalam hatinya, Tun menyadari bahwa bila lawannya hanyalah necromancer biasa, pasukan skeleton miliknya sudah cukup untuk menghabisinya. Tun kemudian berbicara bahwa gelar Jin Hyuk adalah Spirit Master. Tun menyeringai bahwa Jin Hyuk tidak pantas menyandang gelar itu, seraya menuntut agar ia menyerahkan kekuatannya. Jin Hyuk hanya menantang balik apa yang akan terjadi jika ia menolak. Tun menjawab jika ia menolak, maka kekuatan itu akan direbut dengan paksa. Sementara itu, saat Haryu dan Miho sedang berlari mendekati Hendrik, tanah di bawah mereka tiba-tiba retak, dan sebuah mulut raksasa terbuka menelan mereka berdua hidup-hidup. Terkejut dan bingung, mereka tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Jin Hyuk yang menyaksikan itu langsung berteriak, memanggil nama mereka dengan cemas, sementara mulut mengerikan itu menutup rapat. Tun menyeringai kejam, mengejek bahwa jika Jin Hyuk tidak menyerahkan kekuatannya, maka teman-temannya akan mengalami kematian yang menyakitkan. Amarah menyala di mata Jin Hyuk, menyebut Tun bajingan, lalu memerintahkan agar mereka segera dilepaskan. Di lantai ke-60, bangunan-bangunan sudah dilalap api, ksatria-ksatria jatuh satu persatu,
dibantai oleh para pendaki. Dalam kekacauan itu, salah satu pendaki terkena hantaman keras di wajahnya hingga roboh. Darah mengalir dari pelipisnya. Seorang temannya segera menghampiri, menanyakan keadaannya. Dengan meringis, ia menjawab bahwa ia dipukul oleh sebuah batu. Namun ketika ia melihat benda itu di tangannya, ternyata bukan batu, melainkan sebuah koin emas. Terperangah, ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan koin emas di tengah situasi kacau seperti ini. Di sisi lain medan perang, para ksatria terus berguguran atau melarikan diri dengan putus asa. Di tengah semua itu, Asher berdiri tenang, mengamati pembantaian dengan tatapan dingin. Dalam hati, ia mencatat bahwa barisan depan musuh terus bertahan dengan pola yang sama, membuat sulit untuk menembus gedung dengan cepat. Ia menduga mungkin ada seorang penyihir hebat di pihak mereka. Tanpa ia sadari, semua itu adalah hasil dari usaha keras Goldrich. Goldrich berlari ke segala penjuru gedung, menutup celah, dan membasmi para penyusup dengan kemampuan berbasis emasnya. Meski sejauh ini ia berhasil menahan, ia tahu taktik ini tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat musuh akan mengenali dirinya. Dengan rasa tidak sabar, ia hanya bisa berharap Jin Hyuk segera datang membawa bala bantuan. Kembali pada Jin Hyuk, makhluk raksasa yang menelan Haryu dan Miho muncul kembali dari dalam tanah. Jin Hyuk melesat secepat kilat mendekatinya, menyerang sambil berteriak agar makhluk itu memuntahkan mereka. Namun serangannya tiba-tiba terhalang oleh Tun, yang datang tepat waktu untuk menghadangnya. Chun menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Jin Hyuk mendekati makhluk itu. Pedang mereka beradu dan ia memperkenalkan dirinya sebagai King of the Death Tun, mengaku akan merebut kekuatan Spirit Master dan menjadi penerus sejati Death Star Cha Jin Hyuk. Hal itu membuat Jin Hyuk tersenyum sinis dalam hati, menyadari bahwa pria ini hanyalah penggemar yang terobsesi dengan dirinya. Di dalam tubuh makhluk itu, Miho membuka mata. Haryu segera menanyakan kondisinya dengan cemas. Miho bertanya di mana mereka berada, namun sebelum ia bisa mengerti situasinya, sekawanan skeleton muncul dan mulai bergerak menyerang mereka. Di luar, makhluk raksasa itu mulai menggali lagi, berusaha melarikan diri ke bawah tanah setelah menelan Haryu dan Miho. Hendrik melihatnya dan menduga makhluk itu berniat kabur bersama kedua anak itu. Dengan tekad kuat, Hendrik bersumpah tidak akan membiarkannya lolos. Namun ia segera terganggu ketika seekor ular raksasa menyerang lagi. Hendrik terpaksa menangkis, tetapi kekuatan ular itu begitu besar hingga membuatnya kewalahan. Kejutan semakin bertambah saat dari dalam mulut ular besar itu keluar ular lain yang lebih kecil. Langsung menerjang Hendrik. Tidak sempat menghindar, taringnya menancap di leher Hendrik, menyalurkan sensasi aneh ke seluruh tubuhnya. Hendrik segera mengayunkan serangan keras, menebas ular itu hingga terpental menembus beberapa bangunan, sambil berteriak penuh emosi agar makhluk itu enyah. Namun setelah itu, Hendrik memegangi lehernya sendiri, merasakan pusing, menduga racun yang masuk melalui gigitan tadi. Saat ia melihat ke langit, matanya melihat kawanan naga melintas di udara. Amarahnya membara, ia tidak salah melihatnya, karena itu sama persis dengan hari ketika naga menghancurkan kampung halamannya. Hari ketika api naga melahap segalanya yang ia cintai. Itulah sumber kebencian terdalam Hendrik. Pada saat itu, Basil mendekatinya, menanyakan apakah benar Hendrik membenci naga. Ia mengaku penasaran, karena aneh melihat seekor naga sendiri menyimpan kebencian terhadap kaumnya. Hendrik terperanjat dan bertanya, bagaimana mungkin Basil bisa melihat semua ini? Lalu ia teringat gigitan ular tadi dan menyadari itu pasti akibat kekuatannya. Basil mengangguk menjelaskan bahwa gigitannya memiliki kemampuan khusus, yakni memperkuat ingatan tergelap targetnya sekaligus membiarkannya ikut merasakan ingatan itu. Basil menyebut kemampuan itu sebagai sesuatu yang sangat menarik. Hendrik yang masih dipenuhi amarah membalas ketus, tidak ada yang indah dari kenangan-kenangan itu. Namun Basil melanjutkan dengan wajah tak berperasaan. Hendrik sendiri telah berubah menjadi naga. Sebuah ironi yang pahit sekaligus pencapaian terbesar. Dengan tubuh bergetar penuh amarah, Hendrik menuntut dengan suara meledak-ledak. Apa yang sebenarnya Basil ketahui hingga berani berkata demikian. Amarah Hendrik memuncak ketika ia mengingat musuh yang telah menghancurkan kampung halamannya, kebencian yang membara dalam dirinya, dan kenyataan pahit bahwa ia justru terlahir kembali sebagai salah satu dari mereka, naga yang ia benci. Hendrik meraung penuh kemarahan, menegaskan bahwa Basil tidak pantas berbicara seolah memahami penderitaannya. Basil hanya mengejek,
mengatakan bahwa ia tidak bisa mengerti mengapa Hendrik begitu terpaku pada hal yang dianggapnya sepele. Menurut Basil, Hendrik telah memperoleh kekuatan, ia telah menjadi naga, dan itu hanyalah harga kecil yang harus dibayar. Kata-kata Basil membuat amarah Hendrik semakin meledak. Namun Basil terus berbicara dengan nada meremehkan. Basil mengaku telah mengorbankan banyak nyawa demi mengumpulkan ribuan ular, semua demi mengejar keindahan yang ia dambakan. Baginya, semua pengorbanan itu tak seberapa dibandingkan dengan hadiah yang ia peroleh. Basil menunjuk pada monster ular raksasa di sisinya, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Basil sang Raja Ular. Ia menyatakan cintanya kepada semua makhluk bersisik di dunia. Ia menawari Hendrik untuk bergabung dengannya. Karena hanya dengan itu, Hendrik akan mampu mencintai wujud aslinya. Menggertakkan gigi dengan kebencian, ia menjawab bahwa dirinya adalah Hendrik sang Dragon Slayer, yang hidup untuk membasmi semua makhluk bersisik dari dunia ini. Basil melangkah ke posisi bertarung, dan tidak ada pilihan lain selain berduel. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Hendrik menantang Basil, ingin melihat berapa lama Basil mampu terus berbicara setelah ia menghabisinya. Pertempuran pun dimulai. Saat ular raksasa Basil menerjang, Hendrik mengubah taktik. Bukannya hanya menangkis, ia menghunus pedangnya dan menebas tubuh ular itu hingga hancur berkeping-keping. Namun, Basil terus memanggil pasukan ular tanpa henti. Hendrik yang diliputi amarah justru semakin menantang Basil untuk mengerahkan segalanya, mengejek bahwa kawanan ular itu tidak akan mampu menandinginya. Tetapi kepercayaan diri Hendrik goyah ketika Basil mengganti strategi. Basil melepaskan kawanan ular kecil yang ternyata hanyalah pengalih perhatian. Serangan sebenarnya ialah dengan mengeluarkan ular terbesar. Hendrik terlambat menyadari tipu daya itu, seekor ular raksasa melilit tubuhnya dengan kekuatan menghancurkan. Lilitan itu menekan tanpa ampun, membuat Hendrik menahan rasa sakit yang merobek tubuhnya. Ia menyadari bahwa jika tidak bertindak cepat, tubuhnya akan remuk dan ia akan mati di tempat itu. Hendrik bersiap untuk melarikan diri dengan teleportasi, tetapi Basil lebih cepat. Dengan tangan bersisiknya, Basil mencengkeram wajah Hendrik erat-erat, lalu mengejek dengan penuh kesombongan bahwa ia kini telah menangkap Hendrik. Basil mencibir bahwa Hendrik terlalu gegabah, terlalu lemah untuk melawannya sebagai lawan yang setara. Basil menuntut Hendrik untuk menyerah, menerima takdirnya, dan menjadi hewan peliharaannya. Basil pun melepaskan kekuatan terlarangnya, Snake Lordly. Sihir keji yang dirancang untuk memperbudak Hendrik sepenuhnya. Energi itu melayang di udara seperti ular tak kasat mata, merayap masuk ke dalam pikiran dan tubuh Hendrik, berusaha mengikatnya. Basil tersenyum puas dalam hati, yakin akan kemenangannya. Satu-satunya jalan bagi Hendrik untuk bebas dari sihir itu hanyalah dengan menerima jati dirinya sebagai naga, namun Basil yakin Hendrik tidak akan pernah melakukannya. Kebencian Hendrik terhadap naga begitu mendalam hingga bahkan ditujukan kepada dirinya sendiri. Bagi Hendrik, menjadi naga berarti menjadi wujud musuh yang ia benci, dan ia lebih memilih mati daripada berubah menjadi sesuatu yang ia anggap hina. Dalam tekanan itu, Hendrik berjuang menahan rasa frustrasi. Gagasan untuk berubah menjadi naga membuat perutnya mual, ia tidak sanggup menerimanya. Namun, ia teringat bagaimana Jin Hyuk pernah memarahinya dengan keras. Menuduh Hendrik hendak menyia-nyiakan kekuatan hanya karena enggan menerima wujud musuhnya. Hendrik yang kebingungan saat itu menegaskan bahwa dirinya adalah Hendrik sang Dragon Slayer. Tetapi Jin Hyuk menggeleng, mengatakan bahwa Hendrik tidak lebih dari seorang pendaki lantai 50 yang masih berjuang untuk bertahan hidup. Jin Hyuk menuding ke arah gadis yang baru saja mereka hadapi, mengingatkan bahwa mereka hampir kalah melawan seorang pendaki lantai 300 yang bahkan sedang bertarung dengan banyak penalti yang melemahkannya. Jin Hyuk menegaskan bahwa mereka masih lemah, dan jika Hendrik benar-benar ingin hidup, maka ia harus menggunakan seluruh kekuatannya tanpa menahan diri. Kenangan itu membuat Hendrik tersentak kembali ke masa kini. Dengan raungan menggelegar yang mengguncang medan perang, Hendrik akhirnya menerima wujud naga dalam dirinya. Sisik-sisik bermunculan, tubuhnya berubah, dan kekuatan dahsyat meledak keluar. Ular raksasa yang melilitnya terlepas, hancur dilumat kekuatan barunya, sementara sihir dari Basil lenyap, tak berdaya melawan kuasa naga yang bangkit. Kini berdiri gagah dalam wujud naga sepenuhnya, Hendrik menatap Basil dengan mata menyala penuh tekad. Situasi telah berbalik. Basil yang menyaksikan pemandangan itu terperangah, tidak percaya dengan apa yang ia lihat.
karena kilasan ingatan yang ia intip dari pikiran Hendrik membuktikan kebenaran yang tak terbantahkan. Hendrik benar-benar telah berubah menjadi naga. Terbang melayang di langit, Hendrik mengakui dalam hati bahwa setiap kali menghadapi musuh yang lebih kuat, ia memang harus mengerahkan segalanya. Dengan teriakan menggelegar yang memecah udara, Hendrik mendeklarasikan bahwa ia akan mengalahkan Basil dengan cara apapun. Basil menatap wujud Hendrik yang telah berubah. Ia terpesona oleh kemegahan sisik naga lalu menyeringai licik bahwa Hendrik adalah keindahan sejati, dan karena itu, ia akan menjadikan Hendrik sebagai miliknya, sebagai hewan peliharaan. Sementara itu, di tempat lain, Jin Hyuk masih bertarung sengit melawan Tun, dengan kedua belah pihak terus mengerahkan pasukan mereka dalam pertarungan kacau yang tak berkesudahan. Pertempuran menyebar luas di medan tempur, meninggalkan kehancuran di setiap sudutnya. Namun, di tengah pertempuran sengit itu, Jin Hyuk merasakan sebuah keganjilan yang tidak bisa ia abaikan. Dirinya dan para prajurit roh yang ia panggil perlahan terdorong mundur. Gaya bertarung Tun terasa begitu familiar. Seperti Tun meniru tekniknya sendiri, teknik yang pernah ia gunakan di kehidupan masa lalunya sebagai Death Star. Namun ia tahu bahwa dirinya harus segera menyelamatkan Haryu dan Miho, lalu menuju ke tempat Goldrich. Di tengah kekacauan, Jin Hyuk sadar, jika berhasil mengalahkan Tune, segalanya akan kembali pada jalurnya. Itulah prioritas yang harus ia pegang sekarang. Ketika mereka sempat menjaga jarak, Jin Hyuk bertanya, apakah Tune benar-benar meniru gaya bertarung Death Star? Tun menjawab singkat bahwa memang demikian, dan hal yang sama juga berlaku bagi Jin Hyuk. Mendengar itu, Jin Hyuk menegaskan bahwa karena itu Tune tidak akan pernah bisa mengalahkannya, sebab ia akan melampaui Death Star itu sendiri. Ucapan itu memicu amarah Tun. Bagaimana mungkin Jin Hyuk berani berkata akan melampaui Death Star? Namun sebelum Tun bisa bereaksi lebih jauh, Jin Hyuk menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, ia muncul kembali di tanah dan menghancurkan salah satu prajurit skeleton. Tun meledak dalam tawa, mencibir Jin Hyuk karena melompat langsung ke dalam situasi berbahaya. Namun Jin Hyuk tidak menanggapi ejekan itu. Ia menggabungkan kemampuan Soul Master dengan Holy Energy serta Demonic Energy, melepaskan ledakan maha dahsyat berupa ledakan Holy Demonic Emergence. Ledakan itu begitu besar dan mengerikan, melahap segalanya di sekitarnya. Intensitas serangan itu membuat Tun ternganga. Ia tak percaya, menyebut hal itu mustahil. Bagaimana mungkin Jin Hyuk menguasai Holy Energy sekaligus Demonic Energy? Pada saat yang sama, notifikasi sistem muncul di hadapan Jin Hyuk, mengonfirmasi apa yang ia curigai sejak awal. Penggunaan kekuatan ilahi dan energi iblis secara bersamaan adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namanya kini tercatat dalam tabel Tower of Achievements, sebagai orang pertama yang melakukan hal mustahil itu. Penampilan Jin Hyuk pun berubah menjadi mengerikan, dengan separuh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi, sementara separuh lainnya diselimuti aura gelap iblis. Notifikasi lain pun muncul, mengumumkan bahwa tubuh fisik Jin Hyuk kini benar-benar tercipta dalam bentuk setengah suci dan setengah iblis. Dalam hatinya, Jin Hyuk merenungkan strategi untuk mengalahkan Death Star. Ia tahu lawannya memiliki pasukan jauh lebih kuat, namun tekadnya bulat untuk menghancurkan mereka sama seperti dulu. Jin Hyuk merancang siasat untuk menyingkirkan semua pemanggilan musuh dengan cara khusus, lalu mengincar tubuh utama secara langsung. Ia sadar bahwa metode itu menjijikan, tetapi efektif, karena itulah cara dirinya sendiri dikalahkan di masa lalu. Dengan nada mengejek, Jin Hyuk memanggil Tun, bertanya apakah benar ia penerus Death Star. Jika lemah seperti ini, Jin Hyuk hanya bisa membayangkan betapa lemah Death Star sesungguhnya. Atau mungkin justru ia mati karena berani menantang kekuatan ilahi. Kata-kata yang menusuk itu membuat Tun meledak dalam amarah. Lalu bersumpah tidak akan membiarkan Jin Hyuk menodai kehormatan Death Star. Dengan sihir pemanggilan, Tun membangkitkan kembali para Guildmaster yang telah gugur sebelumnya. Jin Hyuk justru senang dengan apa yang terjadi. Ia berkata bahwa jika pertarungan ini selesai terlalu cepat, maka itu akan mengecewakannya. Seketika ia meluncur maju, bergerak secepat kilat menerjang langsung Tun. Dalam benaknya, Jin Hyuk menyadari bahwa jika ia menggabungkan kekuatan ilahi dan energi iblis, maka pasukan musuh tidak akan bisa mencapai potensi penuh mereka. Dengan begitu, ia bisa menebas langsung Tun di tempat. Namun serangan itu dicegat oleh salah satu Guildmaster yang dibangkitkan. Mata Jin Hyuk kaget.
Pedang yang ia isi dengan kekuatan ilahi seharusnya mampu melenyapkan musuh seketika, tetapi serangan itu gagal memberikan luka fatal. Tun menegaskan bahwa ia sudah menyiapkan diri agar tidak berakhir seperti Jin Hyuk di masa lalu. Tatapan penuh kebencian tertuju pada Jin Hyuk. Lalu ia bersumpah akan membunuh Jin Hyuk karena telah menodai nama Death Star. Salah satu prajurit undead mengayunkan senjata, memaksa Jin Hyuk menangkis. Benturan itu membuat tubuhnya terdorong ke belakang. Jin Hyuk menganalisis situasi. Ia menyadari bahwa perisai musuh dilapisi sihir yang mampu menahan kekuatan ilahi, dan besar kemungkinan juga mampu menetralkan energi iblis. Mendadak rasa sakit menyerang lengannya ketika luka-luka baru muncul. Hasil serangan mendadak dari salah satu undead yang sangat kuat. Sebelum ia sempat pulih, serangan tendangan keras dari undead lain hampir menghantamnya, memaksanya menghindar dengan cepat. Jin Hyuk sadar bahwa ia tidak bisa mengalahkan Chun dengan serangan biasa. Ia harus menggabungkan kekuatan ilahi dan energi iblis. Dengan tekad bulat, ia menyalurkan kedua energi itu ke dalam satu tangan, bersiap melepaskan jurus pamungkasnya. Namun tiba-tiba sebuah notifikasi sistem berbunyi, memperingatkan bahwa kekuatan ilahi dan energi iblis adalah dua hal yang bertolak belakang, sehingga penggabungan mustahil dilakukan. Jin Hyuk meraung penuh amarah, menolak peringatan itu, dan menuntut sistem menuruti perintahnya, karena inilah satu-satunya jalan. Energi ilahi dan energi iblis beradu di tubuhnya, saling menolak, menimbulkan benturan dahsyat. Tetapi alih-alih putus asa, Jin Hyuk justru menyeringai. Jika mereka tidak mau menyatu, maka ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Dengan teriakan lantang, Jin Hyuk memanggil sihir glutoni, menciptakan sebuah mulut hitam pekat yang menganga mengerikan di tengah medan perang. Jin Hyuk memerintahkan dengan nada penuh kuasa agar energi itu dilahap, menegaskan bahwa meski ditolak sekalipun, semuanya tetap miliknya. Dengan senyum yang dipenuhi aura iblis, Jin Hyuk menggabungkan dua kekuatan bertentangan menjadi satu, dan sihir glutoni menelan keduanya. Di luar dugaan Jin Hyuk, kedua energi itu bercampur dan melahirkan kekuatan baru yang bergetar hebat, dipenuhi potensi kehancuran. Dalam satu tebasan, Jin Hyuk menghancurkan perisai sihir dan menumbangkan Guildmaster wanita hanya dalam satu serangan. Tubuh wanita itu runtuh hancur, menyisakan keheningan di balik kekuatan Jin Hyuk yang begitu dahsyat. Dua Guildmaster lain segera menyadari perubahan tersebut, sementara Tun diliputi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ia tidak mampu memahami bagaimana hal ini bisa terjadi, sebab ia sendiri telah merancang sihir perisainya dengan cermat agar mampu menahan kekuatan gabungan dari Four Great Species. Namun, kenyataan di depan matanya seakan menyatakan bahwa kekuatan Ghostface kini bahkan telah melampaui mereka. Sementara itu, Jin Hyuk sendiri juga diliputi kebingungan. Apa sebenarnya kekuatan itu barusan? Karena ia yakin betul bahwa itu bukanlah kekuatan ilahi maupun energi iblis. Sebelum sempat memikirkannya lebih jauh, sistem muncul di hadapannya dan memberinya ucapan selamat karena telah memperoleh trait baru bernama Integration. Sistem menjelaskan bahwa penggabungan kekuatan ilahi dan energi iblis menghasilkan daya ledak yang jauh lebih kuat dibandingkan keduanya jika berdiri sendiri. Kata integration itu menarik perhatian Jin Hyuk, dan ia menyukainya. Tanpa ragu, Jin Hyuk kembali menerjang ke arah Tun dengan pedangnya yang kini berkilau oleh kekuatan baru. Merasakan bahaya, Tun segera berteriak memanggil Jose dan Baek untuk melindunginya. Seketika dua prajurit mayat hidup maju menghadang, tetapi bagi Jin Hyuk, mereka hanyalah mentega yang mudah dibelah. Dalam sekejap, Jin Hyuk sudah berdiri tepat di hadapan Tun, yang ketakutannya kini tak bisa disembunyikan. Namun meski tubuhnya diliputi gemetar, Tun masih mampu mengangkat pertahanannya pada detik terakhir untuk menangkis tebasan Jin Hyuk. Benturan keduanya meledak dalam ledakan dahsyat yang mengguncang area pertempuran. Ketika debu mereda, Tun muncul dengan topengnya yang retak, menyingkap wujudnya yang porak-poranda. Bilah dingin menempel di lehernya, dan saat menoleh, ia mendapati Jin Hyuk berdiri tegak di hadapannya. Bertanya mengapa Tun begitu terobsesi dengan sosok Death Star. Menyadari kekalahannya, Tun hanya menghela napas sebelum akhirnya mulai berbicara. Tun mengisahkan masa kecilnya ketika ia hanyalah bocah lemah yang tak berarti di tengah dunia yang dipenuhi para raksasa. Ia menceritakan bagaimana sosok Death Star dahulu pernah menjadi figur kekuatan dan kebijaksanaan yang tiada banding. Seorang pria yang ditakdirkan menjadi penguasa menara. Namun, saat kisah kembali pada masa kini,
Jin Hyuk menyatakan bahwa Death Star telah mengkhianati umat manusia dan mati karena pengkhianatannya. Ia bertanya apakah Tun masih bisa menghormati seseorang seperti itu. Tun berteriak penuh emosi, menolak keras tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa semua itu hanyalah jebakan, sebuah rencana busuk yang dipasang oleh para bajingan dari Nine Stars. Ucapan Tun membuat Jin Hyuk tak percaya. Ia bertanya dalam hati, bagaimana mungkin Tun mengetahui kebenaran di balik kematiannya? Rahasia yang selama ini tersembunyi, rahasia yang bahkan tak pernah ia bayangkan bisa terungkap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jin Hyuk merasa dirinya goyah oleh keraguan. Tun kemudian jatuh berlutut, menghantam tanah dengan tinjunya. Ia berteriak, menuntut agar Jin Hyuk merasakan sesuatu. Meski kini telah memegang gelar sebagai Spirit Master, Tun menegaskan bahwa kematian Jin Hyuk yang dulu hanyalah tipu daya. Ia menjelaskan bahwa Necromancer terkuat sepanjang masa tidak kalah begitu saja, melainkan dijebak dalam pertarungan frontal melawan Nine Stars dan pengkhianat bersaudara Pelon. Ia menegaskan bahwa Jin Hyuk tidak bersalah, dan ucapannya dipenuhi keyakinan tanpa goyah sedikit pun. Jin Hyuk menanggapi dengan sikap acuh bahwa mungkin Death Star memang lengah, mabuk oleh kekuatannya sendiri. Namun jauh di dalam hati, Jin Hyuk sadar, di dalam menara ini masih ada orang-orang yang mempercayainya, masih ada yang mengingat dirinya. Kata-kata itu justru semakin memicu kemarahan Tun. Ia menuduh Jin Hyuk menghina sosok Death Star. Baginya, Death Star bukan sekadar penyelamat, tetapi cahaya yang lebih terang dibandingkan Nine Stars. Tun mengaku bahwa Jin Hyuk adalah kebanggaannya, tonggaknya, dan ia bersumpah untuk menumbangkan Ghostface demi mewarisi nama Death Star. Mendengar itu, Jin Hyuk kini tahu inilah rasanya ketika seseorang menyebut dirinya sebagai idola. Sebelum akhirnya ia menantang Tun untuk membuktikan dirinya. Tun berbisik pada dirinya sendiri bahwa teknik itu belum sepenuhnya sempurna. Namun inilah puncak dari seluruh penelitiannya demi bisa menyentuh kekuatan Death Star. Tatapannya lalu beralih kepada Ghostface. Ia menyatakan bahwa kepada sosok yang kini memegang gelar Death Star, namun berani menghina nama besarnya, ia tidak akan pernah membiarkan gelar itu terus dipertahankan. Tun mengaktifkan tekniknya, Hunt Nocturnal Ghosts. Seketika kawanan roh spektral muncul, memenuhi medan pertempuran dengan kehadiran mencekam. Jin Hyuk kebingungan. Ia mengenali sosok itu sebagai pasukan roh, tetapi heran bagaimana Tun bisa mengetahui teknik tersebut. Jin Hyuk segera memanggil Vulkan, roh kepercayaannya, dan memerintahkannya untuk menyerang. Vulkan melesat dengan kecepatan mengerikan, meluncurkan tembakan laser jiwa yang menghantam para roh spektral. Namun ketika cahaya itu menembus mereka, Vulkan terperangah. Dalam hati ia menggumam pasukan itu bukanlah roh sejati, melainkan versi imitasi, tetapi sangat mirip dengan ciptaan pertama yang ia buat di masa lalu. Kesadaran pun menyergapnya. Tun sedang berusaha mencapai gelar Spirit Master dengan caranya sendiri. Tun kemudian berteriak lantang bahwa ia tidak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan dan kehormatan Death Star Cha Jin Hyuk dipulihkan. Meski terkesan, Jin Hyuk tetap tidak gentar. Dalam hati ia mengakui bahwa Tun memiliki bakat besar dan obsesi yang berbahaya. Seandainya ia tidak bereinkarnasi, Tun pasti akan menjadi Death Star berikutnya. Namun ia menegaskan bahwa kini dialah yang kembali, dan ia tidak akan pernah kalah. Jin Hyuk memanggil pasukan roh yang lebih besar lagi, memerintahkan Vulkan untuk memimpin mereka, lalu ia sendiri melesat ke arah Tun dengan pedang terhunus. Pertempuran pun pecah. Para roh spektral dan pasukan roh saling menghancurkan. Ledakan jiwa menerangi kegelapan medan pertempuran. Dua Necromancer itu bertemu di udara. Pedang mereka bertabrakan dalam tarian, mematikan penuh percikan api dan energi. Setelah saling terpisah sejenak, Jin Hyuk mendarat dengan hentakan keras. Tangannya menghantam tanah, membangkitkan sihir yang menyebar ke sekitarnya. Mayat-mayat di sekitar pun bangkit, berubah menjadi pasukan roh baru, lalu menyerbu Tun dengan raungan buas. Tun berusaha menghindar, namun beberapa serangan sempat mengenai tubuhnya, meninggalkan luka-luka sayatan. Momen singkat itu dimanfaatkan Jin Hyuk, yang segera mengayunkan pedangnya ke arah Tun. Namun tebasan tersebut tidak mengenai sasaran karena salah satu roh ciptaan Tun menerkamnya, menahan bilah pedang dengan giginya. Sebelum Jin Hyuk sempat bereaksi, roh itu bergetar hebat, energi jahat memancar darinya, lalu meledak dengan kekuatan besar. Ledakan itu melontarkan Jin Hyuk jauh ke belakang. Dalam hati, ia menyadari bahwa roh itu hanyalah pasukan tidak sempurna yang sengaja dijadikan bom hidup oleh Chun.
Ia mengerti bahwa Tun memanfaatkan ketidakstabilan roh-roh ciptaannya sebagai senjata bunuh diri. Pikirannya berputar cepat mencari cara untuk melawan sebelum medan tempur berubah sepenuhnya menjadi ladang ranjau. Namun, analisisnya terhenti saat ia merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan. Aura Tun kini berubah menjadi dan menakutkan. Ketika ia berteriak, inilah langkah terakhirnya untuk mencapai sosok Death Star Cha Jin-hyuk. Ia menyebut nama teknik pamungkasnya, 10,000 Spirits Dive. Tubuh Tun bergetar hebat, dan dari dalam dirinya bermunculan roh spektral, barisan mengerikan yang menyelimuti medan tempur dengan aura jahat. Jin-hyuk sadar bahwa ini adalah teknik ciptaannya sendiri di kehidupan lalu, serangan pamungkas roh yang hanya ia miliki sebagai Death Star. Roh-roh itu terus bergerak maju, bergabung membentuk gelombang raksasa energi spiritual yang mengancam menelan segalanya. Namun, Jin-hyuk tidak gentar, bahwa tak ada yang bisa melahap jiwanya, sebab jiwanya adalah jiwa necromancer terkuat. Jin-hyuk mengangkat tangan, dan sekali kibasan, ia melepaskan serangan penangkal yang menghancurkan gelombang roh itu seketika, melenyapkannya hingga tidak tersisa. Hanya menyisakan keterkejutan dari Tun. Dalam hati ia menjerit tidak mungkin. Meski serangannya tidak sempurna, bagaimana mungkin ada yang mampu menetralkan teknik pamungkas Death Star? Apakah ini berarti kekuatan spiritualnya bahkan tidak sanggup menyentuh jiwa Jin-hyuk? Jin-hyuk kini berdiri tanpa menyamarkan dirinya lagi. Ia mengakui bahwa serangan itu tidak buruk, seperti melihat versi dirinya di masa lalu. Karena Tun telah menunjukkan versinya dari 10,000 Spirits Dive, maka sudah sepantasnya ia membalas dengan versi asli yang sesungguhnya. Jin-hyuk lalu mengangkat tangannya sekali lagi, dan dari balik kegelapan, pasukan roh yang tak terhitung jumlahnya muncul, memenuhi medan pertempuran hingga terasa sesak. Roh-roh itu mengepung Tun dari segala arah, membentuk formasi yang mustahil ditembus. Saat pasukan itu menyerbu, semangat perlawanan Tun runtuh. Ia baru menyadari bahwa sejak awal ia sedang bertarung melawan pria yang selama ini ia idolakan, sosok yang ia perjuangkan untuk ditiru. Dengan wajah dipenuhi keputusasaan, Tun menjatuhkan senjatanya saat ia berkata bahwa ternyata Jin-hyuk selama ini ada di hadapannya, dan ia justru bertarung melawan pria yang sejak dulu ia coba untuk tiru. Jin-hyuk tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Dengan kecepatan kilat, Jin-hyuk menerjang ke depan, menancapkan pedangnya ke dada Tun. Saat bilah itu menembus tubuh lawannya, Jin-hyuk mendekat. Ia berkata bahwa pertemuan ini adalah suatu kehormatan baginya. Tun terhuyung, darah menetes dari bibirnya, namun ia masih sempat mengukir senyum, dan dirinya pun merasa senang bisa bertemu dengan Death Star. Jin-hyuk memotong dengan akhir yang tegas menyatakan bahwa mereka pasti akan berjumpa lagi. Dalam sisa napasnya, Jin-hyuk sempat menyadari kenyataan yang mengejutkan bahwa Tun benar masih hidup dan bahkan melampaui semua harapannya. Saat kesadaran itu meresap, jiwa Tun mulai ditarik oleh para prajurit roh. Dan ketika kesadarannya hampir sirna, tiba-tiba terdengar suara Jin-hyuk memerintahkan agar ia bangkit. Seketika mata Tunnya terbuka, tubuhnya yang semula tak bernyawa kini berdiri kembali sebagai prajurit roh baru milik Jin-hyuk. Tun menunduk dan mendekati Jin-hyuk, lalu jatuh berlutut sambil memohon ampun karena telah gagal mengenali kebesaran Jin-hyuk dan bersikap tidak setia terhadap sosok yang selama hidupnya selalu ia cari. Sebelum Jin-hyuk sempat menjawab, tanah bergetar hebat. Dari bawah permukaan bumi, seekor makhluk undead raksasa muncul. Wujudnya mengerikan dengan perut besar yang terbelah lebar membentuk rahang menganga. Tun berdiri cepat, lalu menjelaskan bahwa itu adalah salah satu makhluk panggilannya yang kini kehilangan tuannya dan mengamuk liar. Ia berniat menanganinya, namun Jin-hyuk segera menghentikannya. Pandangan tajam Jin-hyuk tertuju pada mulut terbuka makhluk itu, dan dengan penuh pengenalan ia menyuruh agar menunggu. Dari kedalaman rahang monster itu, dua sosok muncul, yakni Haryu dan Miho. Wajah Jin-hyuk seketika dipenuhi rasa lega ketika melihat keduanya tidak terluka, dan ia bergegas menghampiri mereka dengan penuh keinginan untuk merangkul. Haryu tersenyum sambil menjelaskan bahwa Miho lah yang telah memikat makhluk panggilan itu agar mereka bisa melarikan diri. Tun dalam hati terperangah pada kemampuan mereka berdua yang sanggup memikat makhluk undead ciptaannya sekaligus mengalahkan para pengawal skeleton yang berada di dalam tubuhnya. Belum sempat mereka bernapas lega, dentuman dahsyat terdengar dari kejauhan, mengguncang tanah dan menyebarkan gelombang kejut di udara. Semua mata tertuju pada sumber suara itu, dan Jin-hyuk segera menyadari bahwa itu adalah napas naga milik Hendrik.
Dan berarti pertempuran di sisi lain telah selesai, dan dugaannya terbukti saat Basil yang berlumuran darah terjatuh dari atas udara ke arah mereka sebelum ambruk di tanah. Thun tak percaya, karena Basil yang dulu ia kagumi sebagai pejuang tak terkalahkan kini jatuh dalam keadaan mengenaskan. Dari langit, Hendrik yang masih dalam wujud naga menegaskan kemenangan, lalu dengan kilauan cahaya ia kembali ke bentuk manusia dan turun. Hendrik menghunus pedangnya, menodongkannya tepat ke wajah Basil, menyatakan bahwa inilah akhir dari segalanya, bahwa Basil tidak lagi memiliki kartu untuk dimainkan maupun sekutu selain ular lemah yang selalu mendampinginya. Tatapan Basil beralih pada ular bernama Sila yang melingkar di sisinya. Ia mengakui bahwa inilah akhir bagi mereka, lalu meminta maaf dengan lirih. Tiba-tiba Basil membuka mulut lebar dan menggigit Sila, menelan ular itu dalam sekali lahap. Haryu dan Miho terperanjat dalam keterkejutan, sementara Jin Hyuk memecah keheningan dengan suara penuh amarah, menegaskan bahwa Basil sudah gila karena memakan ular peliharaannya sendiri. Hendrik pun segera mengayunkan pedangnya untuk mengakhiri kegilaan itu, namun serangannya terhenti. Basil berdiri lagi, auranya berubah mengerikan, senyum menakutkan mereka di wajah penuh darah. Lalu kenikmatan memakan Sila terasa begitu lezat. Tubuh Basil memancarkan energi gelap, dan ia menatap Hendrik dengan tatapan bengis, menyatakan bahwa kini mereka berdua bisa bersama untuk menyerang musuhnya. Hendrik dengan gesit menghindari serangan Basil, lalu mengejek sambil menertawakan kebodohannya, menyindir bahwa Basil mengaku mencintai ular itu, namun malah memperlakukannya sebagai camilan sekali buang. Basil membalas bahwa Hendrik tidak pernah tahu apa itu cinta. Tidak ada cinta yang lebih mendalam daripada menjadi satu dengan orang yang dikasihi. Dengan amarah, Hendrik menyebutnya bajingan, menjijikan, dan melancarkan serangan tebasan pedang. Lalu kekuatan mereka beradu. Haryu, Miho, dan Jin Hyuk berusaha maju untuk membantu, namun Hendrik memberi perintah agar mereka mundur, bahwa Basil adalah mangsanya dan hanya ia sendiri yang akan menghabisinya. Tanpa ragu Hendrik menyerang kembali, pedangnya melesat dengan presisi mematikan. Basil berusaha menahan, namun bila Hendrik berhasil menembus kepala ular itu. Namun yang terjadi membuat Hendrik terkejut, sebab makhluk itu tidak mati. Sebaliknya, ular tersebut menggeliat, menjepit pedang dengan mulutnya lalu melesat cepat menggigit tangan Hendrik. Kesempatan itu dimanfaatkan Basil untuk menyerang, sambil mengejek bahwa Hendrik tak lagi bisa menggunakan pedangnya. Energi mulai berkumpul di mulut Basil, membentuk serangan sinar mematikan. Dengan teriakan Basil mengaum bahwa inilah akhir dari Hendrik. Namun saat serangan hendak dilepaskan, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Aura merah gelap meledak dari tubuh Hendrik, menyambar dengan intensitas yang menggetarkan udara. Salah satu lengannya mulai berubah menjadi tubuh naga. Transformasi itu menyebar ke satu sisi tubuhnya, menyatukan wujud manusia dan naga menjadi sosok hibrida yang begitu mengerikan. Basil terdiam sejenak. Wujud naga hibrida Hendrik memancarkan aura dominasi yang luar biasa, dan tanpa ragu ia menerjang ke depan. Cakar tajamnya membelah tubuh Basil menjadi dua bagian. Saat tubuh Basil terhempas dan terbelah, suaranya masih terdengar bahwa Hendrik yang bukan lagi sepenuhnya manusia maupun naga tampak sama monsternya dengan dirinya. Hendrik berdiri tegak di atas tubuh Basil yang hancur. Ia menjawab dari pertarungan ini telah menyadari sesuatu, lalu menatap tajam ke Basil dan mengucapkan bahwa ia menghargai pelajaran ini. Hendrik menegaskan jati dirinya bahwa ia adalah Hendrik sang Dragon Slayer dan tak ada yang dapat mengubah hal itu.